Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya bisa kembali datang ke Mistina. Terima kasih Pak Jul yang sudah mengundang saya. Bangga sekali bisa berdiri di hadapan teman-teman semua. Mungkin saya bicaranya agak ikhlas ya, ada kelas saya, mudah-mudahan ini menjadi satu momen yang bermanfaat untuk pertemuan kita dan pertemuan kita nanti di kemudian hari. Sebelumnya saya tanya dulu, apa kabar semuanya? Ya, luar biasa ya. Ada yang bilang luar biasa, ada yang bilang baik. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita ditanya oleh orang lain, biasanya kita apa kabar? Kita bilang baik, ya, atau kita kadang-kadang bilang baik sekali. Anda pernah dengar kalau di luar negeri sana, ketika orang mengatakan how are you, jawabnya apa? Fine, ya, fine. Atau bilangnya apa? Never better. Never better itu apa? Tidak pernah sebaik hari ini. Anda tahu mayoritas di Indonesia umatnya adalah Muslim, dan salah satu hadis di Muslim mengatakan orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin adalah orang yang beruntung. Ya, betul. Orang yang hari ini sama dengan kemarin adalah orang-orang yang rugi. Karena apa? Usianya tambah tapi kompetensinya hanya itu saja. Karena orang yang hari ini sama dengan kemarin adalah orang yang celaka. Nah, kenapa justru orang kita yang mayoritas Muslim ketika ditanya apa kabar, kita jawabnya baik. Masih penting Pak jawabnya baik. Ketika ada kalau ditanya apa kabar, ya gue emang kayak gini, gimana ya gitu kan? Nasib gue gitu. Padahal ternyata apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan Bapak dan Ibu semua. Jadi jangan pernah main-main dengan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Ya, Anda mau bukti? Kita buktiin ya. Bahwa apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu ketika ditanya apa kabar, sebaiknya kita menjawab dengan penuh antusias. Ya, oke. Pertanyaan saya gampang, jawabnya cepat, teriak yang keras. Ya, karena pertanyaannya gampang. Ya, jawabnya nggak usah mikir-mikir. Jawab. Ya, setuju? Oke. Lantai warnanya apa? Yang warnanya apa? Langit? Papan tulis? Layar? Sapi minumnya apa? Ya. Tepuk tangan dong buat yang jawab susu. Ya. Anda nggak semuanya berani teriak. Kita tadi udah dengar terjebak. Anda tahu kenapa ditanya? Udin warnanya apa? Putih, tiang apa putih, langit-langit putih, papan tulis putih, layar putih ya, yang biru itu screen-nya. Ya kan? Begitu ditanya, coba Anda bayangkan, saya jebak dengan warna putih di otak Anda. Ketika ditanya sapi minumnya apa, salah teriak susu. Ya. Ya, saya nggak janjian loh. Namanya siapa Mas? Ya. Bar. Oh, Bar. Tos dulu dong buat saya. Ya. Harus tahu sekarang dia telah mensukseskan program saya. Kalau kalian jawab susu, saya dianggap nggak berhasil, bohong-bohongan. Tapi dengan jawab susu, Anda tahu kenapa dijawab susu? Sekarang saya tanya lama, sapi minumnya apa? Ya. Kalau udah sadar, ya, udah sadar dia udah kembali ke alam dunia seperti kita, dia jawabnya itu air dan dia tahu dari tadi juga. Ya. Nah, Anda tahu kenapa dijawab susu? Ya, karena tadi saya sudah coba kunci otaknya dengan warna putih. Ketika ditanya sapi minumnya apa, dia tahu minumnya air. Tapi di kepalanya, kerja otak kita tuh gitu Pak. Dikunci dengan putih, spontanitas yang keluar dari mulutnya adalah susu. Seperti itu Pak cara kerjanya. Nah, oleh karena itu, ketika ditanya Pak, kalau ketemu teman, ketemu saudara, ketemu orang tua, ketemu dosen, ketemu siapapun ditanya, apa kabar? Anda saya ajarkan jawabnya luar biasa. Anda sering mengatakan saya luar biasa supaya apa program luar biasa yang terus masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam otak kita. Secara tidak sadar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan itu akan menjadi luar biasa. Ya, tapi kalau kita bilang ya gue sih begini-begini aja, emang nasib gue kayak gini gitu kan? Mohon maaf, Anda sampai kapanpun nggak akan pernah maju ketika itu yang Anda tanamkan dalam pikiran. Anda tahu Ayu Ting Ting? Kenal? Kenal ya? Kenal ya? Anda pernah nonton ketika Ayu Ting Ting itu diwawancara sama Deddy Corbuzier di acara hitam putih? Ada yang sempat nonton? Enggak ya? Anda tahu nggak? Ayu Ting Ting dia sudah menuliskan besar di dinding kamarnya. Dia bilang saya ingin menjadi penyanyi yang sukses, penyanyi yang terkenal. Terus dia tulis lagi di bawah, sukses adalah hak saya.
Ya, itu kekuatan pikiran ternyata setiap hari, setiap mau tidur dia lihat aja. Sukses adalah hak saya ingin menjadi penyanyi terkenal, itu yang program. Akhirnya perilaku dia, tingkah lakunya itu terus dijalankan sampai akhirnya dia mencapai menjadi penyanyi yang terkenal. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya ketika ditanya apa kabar, Anda jawab dengan luar biasa. Ya, dengan penuh semangat. Oke, apa kabar semuanya? Luar biasa. Anda tahu nggak? Pernah dengar nggak orang yang suka menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut? Anda pernah dengar itu kata-kata itu? Ya, orang yang suka menyebut teman seiring, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Anda pernah dengar? Anda tahu nggak? Kelas ini ternyata banyak orang-orang yang seperti itu. Betul. Saya yakin dengan sikap Anda seperti itu Anda nggak akan maju. Saya sering. Ada orang yang bilang luar biasa dengan penuh semangat. Ada orang yang cuma begini doang mulutnya. Gitu. Betul. Di kelas ini saya lihat. Menurut dia buat apa saat dia luar biasa kencang-kencang? Toh teman saya udah kencang. Ya, betul. Pasti kalau Anda sudah pernah kerja, mana saya manajernya politik di grupnya Astra. Saya tahu, ya. Orang yang cara menjawabnya seperti itu, dalam kerjanya pun pasti seperti itu. Dan silakan Anda cek rapot Anda setiap 6 bulan Anda dinilai apa oleh atasan Anda. Ya, itu Anda tuh orang yang suka menggunting dalam lipatan. Suara saya keras jelas. Dengan suara yang jelas aja Anda nggak bisa melaksanakan dengan baik kok. Apalagi kalau kerja atasannya nggak ada. Wah, antara kerja sama main mungkin lebih banyak main. Ya, betul. Ya, saya harus memberi motivasi kepada Anda ya. Yang kedua, Anda pernah dengar kata-kata integriti atau integritas? Pernah dengar? Integritas apa? Kesatuan. Kesatuan apa? Kejujuran. Kejujuran, kesatuan. Yang betul adalah kesatuan. Tepuk tangan dulu dong buat teman kita. Nah, itu lagi Pak. Ya, saya kadang-kadang prihatin loh. Saya ngajar di TJTKI di Teja Mukti Utama. TKI yang akan dikirim ke Asia. Jadi kalau bicara kompetensi itu Pak, kemampuan kerja kita tuh rendah sekali. Nah, yang paling gampang menggambarkan itu tepuk tangan buat teman kita, tepuk tangan aja gitu. Males gitu loh rasanya ngasih apresiasi sama orang tuh. Ya, betul. Kita itu kalau ada orang pinter tuh rasanya tuh nggak mau ngakuin, suruh tepuk tangan buat teman kita. Itu mental Pak, balik lagi. Dan tugas saya sekarang adalah harus membangun itu. Nah, kembali lagi. Jadi ketika integriti tadi adalah kesatuan antara pikiran, ucapan dan perbuatan. Kenapa tadi kalau saya bilang apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan jika memikirkannya dengan penuh integritas? Artinya apa? Kalau kita bilang luar biasa, kan ada sih luar biasa, itu mulutnya doang. Namanya yang luar biasa itu luar biasa, Anda namanya dengan penuh integritas. Ucapannya keras, Anda lakukan dengan tangan luar biasa. Gitu ya, saya tambahin apa dan ibu. Fantastis, yes, kalau perlu begitu. Ya, sambil dalam hati Anda memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya Allah jadikan saya orang yang luar biasa. Itu yang akan berdampak. Jadi luar biasanya itu ketika ditanya sama orang luar biasa itu bukan cuma dalam lisan doang. Kalau dalam lisan doang itu istilahnya ngomong doang, dan kebanyakan dari kita itu ngomong doang suruh begini begitu baik, padahal kenyataannya dia tidak bisa. Ya, jadi Anda katakan luar biasa, mulutnya Anda ucapkan, tangannya Anda gerakan, dan pikiran Anda mohon ya Allah jadikan saya orang yang luar biasa. Hidup saya masih panjang, saya baru bisa mencapai seperti ini. Jadikan saya orang yang luar biasa. Itulah yang akan menghantarkan Anda mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Oke, saya ulang ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, yes. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, yes. Sampai sore kita belajar begini doang Pak. Kalau memang itu belum semuanya kompak. Karena apa? Untuk membangun integritas Anda aja Anda nggak bisa. Apalagi pengen jadi manajer, pengen jadi direktur, mohon maaf. Mana ada manajer sama direktur yang loyo, yang semangatnya tidak ada. Betul. Anda silakan datang ke Gramedia dengan males, dengan loyo, dengan cuek, asal-asalan terus seorang berhasil jadi direktur. Ada nggak? Mana ada? Anda mau nggak maju di kemudian hari? Mau? Nah, saya lagi ajarkan Anda. Tolong Anda ikuti dengan serius. Ya, apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, yes. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Itu enak kalau ngajar orang yang semangat gitu loh. Ya, oke.
Nah, ini mungkin profil saya. Ini adalah profil saya. Jadi betul disampaikan oleh Pak Jul tadi yang pembawa acara. Saya mahasiswa di Mirisina. Saya lulus tahun 2009. Alhamdulillah kebetulan nilai saya katanya lumayan bagus dan waktu itu saya dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik angkatan atau tahun 2009. Utang dulu dong. Ini adalah profil saya. Saya sehari-hari sama dengan Bapak dan Ibu. Kalau saya lihat ini ya, sebagai karyawan, saya menjadi karyawan di grupnya Astra Honda Motor atau AHM yang bikin motor Honda di grupnya Astra. Posisi saya sekarang sebagai kepala departemen quality. Di 2 tahun terakhir saya departemen quality. Sebelumnya saya kepala departemen di bagian research and development. Ya, saya sudah 13 tahun di bagian riset. 2 tahun terakhir saya dipindah ke bagian quality. Dulu saya sempat kerja di Bristol. Kalau Anda tahu di bagian risetnya Bristol, dulu saya sempat 5 tahun. Saya sempat pindah ke Langkadana, perusahaan Belanda di Sittard. Saya kerja di sana 3 tahun. Terus terakhir saya masuk di grupnya Astra dari tahun 99 sampai sekarang. Nah, kerjanya di Astra karena saya di staff, jadi Senin sampai Jumat. Ya, Sabtu Minggu libur. Nah, Sabtu Minggu itulah karena saya berprinsip hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Saya tidak mau menyia-nyiakan hidup saya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga hari Sabtu Minggu kebanyakan orang itu mancing, tidur, bangunnya siang, kalau nonton bola sampai pagi, siangnya tidur, lupa sholat, lupa makan gitu. Saya berpikir bagaimana dengan ya kemampuan saya yang terbatas, pendidikan saya yang terbatas, berarti modal saya kalau pengen maju ya cuma kerja keras. Karena apa? Pendidikan saya terbatas. Kuliah pun di Mirisina, kalau orang lain kuliah di luar negeri. Nah, dengan itu modal saya adalah ya saya harus kerja keras. Sehingga Sabtu Minggu saya gabung di konsultan yang namanya Andes & Associate. Ya, Andes & Associate alamatnya di perumahan Limus Pratama Agency di daerah Jalan Raya Narogong. Sehingga saya ngajar di beberapa topik. Di situ ada personal development and effective communication. Bagaimana membangun pribadi, ya, pengembangan pribadi dan komunikasi efektif. Kemudian ada basic leadership, achievement motivation, ya, customer service excellence, personality plus, spirit motivation dan lain-lain. Spesialitas saya di motivasi. Ini perusahaan yang saya mengajar. Ya, ada Teja Mukti Utama, ada Hotel Bumi Senior Samarinda. Ya, kalau Anda pergi ke Samarinda, ada satu-satunya hotel bintang 4 di sana, termasuk Pak SBY kalau dia ke Samarinda nginapnya di situ. Anda boleh tanya karena semua mulai dari direktur sampai dengan office boy itu pernah ikut training dengan saya selama 4 angkatan. Kemudian saya ngajar di Tiki, saya ngajar di Skopindo, saya ngajar juga untuk mahasiswa S2 di Trisakti di Fakultas Ekonomi. Tangan dulu dong. Lulusannya boleh Mirisina, tapi saya ngajarnya justru di Trisakti, ya. Karena kalau saya masuk Trisakti, saya nggak punya uang untuk menjadi mahasiswa Trisakti. Tapi alhamdulillah justru sekarang saya mengajar untuk mahasiswa S2. Jadi yang seperti ini semuanya mahasiswa S2 di Fakultas Ekonomi, ya. Kemudian saya juga ngajar di Buana Sakti, itu Sampurna Strategic Square. Kalau teman-teman dari Sudirman ke arah Tanah Abang, Casablanca, di sudutnya itu ada gedung tinggi 35 lantai warnanya coklat. Namanya Sampurna Strategic Square, punyanya Pak Bambang Putra Sampurna, salah satu orang terkaya di Indonesia. Saya ngajar untuk semua manajer, Pak. Semua manajer, semua supervisor di Sampurna. Ngajar masalah personal development, saya ngajar juga untuk masalah customer service. Ya, sampai sekarang kami masih kerjasama dengan Sampurna. Kemudian saya juga ngajar di situ LPMP, Lembaga Pendidikan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo. Jadi Dignas dari pusat itu menunjuk kami dari Andes & Associate untuk memberikan motivasi di Gorontalo. Semuanya adalah orang-orang Dignas yang menyusun kurikulum SD, SMP, SMA. Ya, dan mohon maaf lagi bukannya semuanya itu karyawannya adalah S2, Pak. Ya, seperti itu. Saya ngajar juga, nggak apa-apa kalau gue tepuk tangan, nggak apa-apa ya. Karena harus terpikir terus, ya kan? Namanya Anda punya empati. Kalau orang ngomong udah keras, udah capek, punya prestasi, tepuk tangan aja susah bentar, gitu ya. Oke. Saya ngajar juga di Departemen Kesehatan. Saya sekarang ngajar juga di Departemen
Departemen Kesehatan, saya khususnya untuk puskesmas. Anda tahu orang puskesmas itu cara melayani ke masyarakatnya gimana? Ya, katanya bisa senyum itu cuma sampai jam 9 pagi, habis itu banyak cemberutnya. Orang puskesmas itu banyak yang baik atau banyak yang judes? Nah, itu. Makanya saya dipanggil oleh Departemen Kesehatan untuk ngajarin itu. Bagaimana dia tersenyum, senyum itu bukan terpaksa, tapi senyum adalah bagian dari kepribadian dia. Ya, saya ngajar di Lembang, ya, Puri Setiabudi. Sudah 3 kali saya ngajar di sana. Pesertanya dokter, bidan, perawat, gitu ya. Pegawai-pegawai puskesmas mulai dari dokternya. Ya. Saya ngajar juga di EDS. EDS ini salah satu perusahaan Astra Otopart di Balaraja, Tangerang. Saya sudah 8 kali ngajar di EDS. Saya ngajar di SMT ini di Egypt, Cikarang. Tanggal 9-10 besok saya ngajar lagi di Egypt untuk semua supervisornya Egypt. Supervisor, foreman, sama leader. Kalau Anda ada yang pernah kerja atau ada yang kerja di Egypt, nanti tanggal 9-10 Anda ketemu dengan saya. Oke, di situ BPR Universal Karya Mandiri itu bank perkreditan rakyat wilayah Bogor, Puncak, Cianjur, Sukabumi. Semua kepala cabang dan manajer-manajernya itu kumpul di Puncak. Saya ngajar di sana. Di situ di Tiki Palembang, saya sudah 4 kali ke Palembang, ngajar di Tiki Palembang, Metalindo. Terakhir 2 minggu yang lalu itu saya ngajar di Rumah Sakit Islam Samarinda. Dari YASI, Yayasan Rumah Sakit Islam di Jakarta kan ada Rumah Sakit Islam, ternyata dia punya cabang. Saya ngajar sudah 2 kali di Samarinda. Belum saya tulis, sebulan lalu saya ngajar di Sanggau, Kalimantan Barat. Ya, itu perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Dari sini terbang sampai ke Pontianak. Dari Pontianak itu daratnya itu 6 jam. Saya ngajar untuk semua kepala kebun dan manajer-manajer perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Ya, nah ya, seperti itu. Ada yang mau tanyakan ke saya tentang kenalan ini? Karena tak kenal maka tak sayang katanya. Tak sayang makanya tak cinta, betul. Tak cinta makanya tak kawin. Betul. Jadi kalau kalian belum kawin harus sering-sering kenalan katanya. Oke? Nah itu seperti ini ya. Ini saya ngajar di Soki yang kawin dulu ya. Iya. Memang kan kawin tujuan harus sunah tua katanya. Kita memang harus kawin dulu. Nah yang kiri atas itu saya ngajar di Soki, distributor alat kesehatan seluruh Indonesia. Anda tahu tuh pesertanya itu jadi distributor yang memegang Asia Pasifik. Antara yang ngajar sama pesertanya itu mereka gajinya itu di atas 120 juta per bulan. Ya betul. Karena mereka buka internet Shopee, PT-nya PT Sinten Indonesia, itu ada Ibu Maria, ada Julia Poni, itu penghasilan mereka di atas 100 juta per bulan. Tapi tetap yang sudah ngajar ya ini orang lulusan dari kedisiplinan, ya kan? Seperti ini. Ada yang mau tanyakan? Yes. Dulu cita-citanya apa, Pak? Ya, cita-citanya menarik. Pak, dari dulu saya senang PMS ya. Dari balik lagi. Kadang-kadang situasi itu membuat kita prihatin, tapi membuat kita tangguh. Saya orang miskin, Pak. Bapak saya dulu cuma kuli bangunan. Saya tidak punya biaya untuk sekolah. Betul. Karena saya tidak punya biaya untuk sekolah, dari SMP saya tuh ngasih les privat untuk anak-anak SD. Waktu saya SMP. Waktu saya masuk SMA saya di SMA 47 di Tanah Kusir, Kebayoran Lama. Saya ketua OSISnya di situ, Anda boleh ini. Nama saya ada di situ. SMA pun selama 3 tahun saya ngasih les privat untuk SD sampai SMP. Cita-cita saya dari dulu pengen jadi guru. Oleh karena itu PMDK saya dapatnya di IKIP Rawamangun waktu itu. Ya, tapi saya tidak ambil karena tidak ada biaya tadi. Sehingga saya kerja, tapi keinginan jadi gurunya itu terus. Oleh karena itu ya saya kerja ya, tapi sekarang saya gabung juga di Bank Sultan. Suatu hari nanti saya berharap saya bisa keluar dari pekerjaan saya yang sekarang. Karena orang pengen lupa jadi manajer di Astra. Saya pengen keluar kalau nanti konsultan saya sudah punya konsultan sendiri, saya sudah berjalan. Sekarang saya dirintis, saya sedang beli tempat, saya lagi persiapan untuk bangun kampung saya dari Sukabumi. Saya pengen bangun sekolah satu lembaga pendidikan di Sukabumi. Terinspirasi dari Pak Juli. Karena saya dibeli Pak, saya dibeli tempat gitu. Nanti kalau saya tempatnya sudah memadai, sudah cukup, saya bisa bangun, mungkin saya keluar dari pekerjaan udah. Karena cita-cita saya pengen jadi guru, jadi udah aja saya full aja. Terima kasih. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, sini dulu ya yang kenceng ya. Jadi saya menghargai orang yang berani ya. Saya
mau tanya nih, dulu waktu masih mudanya ada target nggak buat untuk melangkah kesuksesan itu? Ya. Umur berapa gitu? Ya, jadi gini. Udah mikir mas. Jadi gini. Kalau bicara target dari SMP tadi Pak, karena saya tidak punya biaya, saya untuk sekolah saja. Anda boleh tanyakan saya SMP ini di SMP 66 Jakarta. Orang yang paling sering disetrap karena nggak punya bayaran gitu ya, itu saya. Jadi target saya adalah bagaimana saya hidupnya itu bisa mandiri dari awal gitu Pak. Sehingga waktu SMP itu saya udah ngajar supaya apa? Satu, supaya nggak disetrap. Yang kedua, nggak bebanin orang tua karena memang orang tua saya nggak punya duit. Ketika saya SMA itu saya berpikirnya itu. Ya, tadi saya sempat cerita saya ngajarkan untuk SMA. Saya sempat PMDK saya diikip, tidak saya ambil. Saya sempat juga mau dijadikan anak angkat oleh dokter Embing, dokter spesialis jantung di Harapan Kita. Karena waktu itu saya guru les anak-anaknya. Waktu itu saya diminta kuliah di UI akan dibiayai, tapi balik lagi memang tidak punya uang. Akhirnya apa? Saya harus mengangkat derajat orang tua saya, sehingga saya harus kerja. Target saya adalah saya kerja, saya beli rumah, ya saya tempatkan orang tua yang tadinya kontrak, nih pindah, ini rumah hasil kerja saya dan ini saya persembahkan ke orang tua. Itu dari sedikit. Jadi ternyata pertanyaannya saya mau sharing sama teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman pengen berhasil, salah satu orang yang pertama harus dibahagiakan adalah kedua orang tua. Kalau cita-citanya seperti itu, insya Allah namanya berhasil, namanya sukses itu pasti berjalan. Ya, pasti berjalan dengan sendirinya dan Allah akan kasih kemudahan untuk anak-anak yang punya cita-cita mau berbakti sama orang tua. Saya sudah mengatakan. Dasar pemikiran apa dalam hidup Bapak? Terus apa yang buat motivasi Bapak sehingga Bapak bisa menjadi orang yang sukses? Ya. Oke, terima kasih. Intinya seperti tadi ya. Intinya seperti apa yang memotivasi itu tadi? Kadang-kadang Pak, Anda tahu nggak kalau orang itu kepepet, kejepit, baru dia berpikir. Betul. Itulah alhamdulillah saya dulu dipepet Pak sama kesusahan. Saya sering sekali bergaul dengan kesusahan. SMP, SMA itu ya orang paling susah yang rumahnya dari tahun 84 sampai 96 itu ngontrak ya saya. Itulah yang akhirnya kepepet itu aja saya berpikir nih, kok rumah ngontrak, orang tua nggak punya pekerjaan, orang-orang punya mobil, orang punya motor, orang udah kawin saya enggak gitu kan. Akhirnya apa ya, saya cari kerja. Target saya apa? Saya kerja nggak mau. Ketika saya kerja, saya nggak akan pernah kerja itu cuma asal-asalan. Saya pengen melakukan yang terbaik. Sehingga waktu saya keluar, Anda boleh tanya ke Bristol, saya sampai disusuli sama orang Jepangnya. Karena di saya persiapan untuk jadi manajernya di Bristol di kawasan Surya Cipta. Anda tahu Bristol punya pabrik baru Surya Cipta. Dulu ketika bangun itu yang disiapkan untuk manajer itu di sana saya. Sehingga si Jepang itu nyusulin ke rumah saya, mohon kamu nggak bisa keluar, surat lamaran pengunduran diri kamu udah saya umpetin. Saya bilang umpetin aja, gue bisa diri lagi. Karena pas saya udah terima di Astra gajinya lebih gede, ya kan? Walaupun pada saat itu pendidikan saya SMA, saya baru D3 di Xmiris-Pina ini. Nah itulah sampai orang itu menyesal kalau kita itu keluar, meskipun dengan jasa saya SMA. Tapi SMA-nya SMA jangan main-main loh, saya ranking 1 di sana. Asik. Iya dong. SMA doang nggak punya apa-apa modal nekat, ya kan? Nah, ya seperti itu ya. Dasar pemikirannya Pak untuk menjadi pedoman hidup nih. Nah, dasar pemikirannya selalu berprinsip Pak. Salah satunya tadi, saya Muslim, saya berpikir orang yang hari itu lebih baik daripada kemarin adalah orang yang beruntung. Nah, jangan sampai waktu saya nambah, umur saya nambah, terus saya nggak bisa berbuat sesuatu. Nah, hari itu saya beruntung. Kenapa? Bisa ketemu sama teman-teman semua ya orang yang luar biasa dan saya bisa berbagi. Oke, kita lagi. Yes. Ya. Oke. Ini pertanyaan gampang, yang susah. Karena saya harus menjawab. Judulnya saya ingat itu pengembangan pribadi dan komunikasi efektif judulnya, dan itu yang saya ngajar di luar Pak. Trainingnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam hari pertama. Hari kedua itu jam 8 pagi sampai jam 2 pagi. Jadi ngejawabnya itu saya butuh waktu itu. Ya, tapi salah satunya ya singkatnya gini. Dulu Anda tahu orang yang hebat, orang yang sukses adalah orang yang punya IQ-nya tinggi dulu ya, sehingga orang itu kalau nggak pinter matematika itu rasanya minder. Ternyata sekarang terbalik, ada namanya kecerdasan emosi, dan training saya juga mencakup itu, kecerdasan emosi. Jadi kalau yang nggak pinter ngomong, ya kalau Anda nggak pinter ngomong, ya tinggal belajar gimana caranya ngomong. Iya, betul. Jadi tinggal belajar aja. Kalau Anda mau nanti saya ajarin. Ya, betul. Ajarin semuanya, bukan sendiri aja. Nanti kalau sendiri aja nanti
belajar itu juga enggak, Pak, saya mau dong belajar. Kalau saya bilang tadi jam trainingnya jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Orang tuh trainingnya jam 8 pagi sampai jam 10 malam plus bayar lagi kan? Anda tahu nggak training yang bayar berapa satu orang? Ya kira-kira segitu nggak? Saya nyebutin ya kan sama mahasiswa ya. Artinya gini, orang tuh namanya mau maju, fisiknya dia siapkan, kemampuannya dia siapkan, ya termasuk dia mau untuk bayar itu. Ya. Jadi intinya adalah belajar. Belajar sama orang-orang kan katanya setiap sholat kita dibacakan ihdinas siratal mustaqim gitu kan, siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan seperti yang kau berikan kenikmatan terlebih dahulu kan. Ya kalau anda lihat orang yang sukses dia kan dikasih kenikmatan, anda belajarlah sama dia gitu. Kuncinya cuma itu. Makanya alhamdulillah saya muslim, jadinya apa yang saya ajarkan sekarang. Ya. Oke, ada lagi? Iya. Oke. Pertanyaan sederhana sebenarnya. Iya. Bapak kan pintar ya. Pintar itu relatif ya. Jangan-jangan karena teman saya aja yang kurang jadi saya pintar. Kenapa milihnya lembaga Rizkina? Ya. Karena di antara lembaga-lembaga pendidikan lain. Oke. Jadi gini Bu, dengan Ibu siapa? Ririn. Ibu Ririn ya. Bu Ririn, jadi gini. Seperti tadi saya bilang, Senin sampai Jumat saya kerja, dan kerja ya untuk tahu saja kerja. Ketika posisi Anda sudah tinggi dalam pekerjaan, ada yang duduknya astra, ya kita kerja itu nggak bisa. Saya kerja jam 7 sampai jam 4 sebetulnya. Tapi setengah 6 itu saya sudah sampai kantor Bu. Saya jam 5 kurang seperempat berangkat dari rumah. Rumah saya di Cibitung. Pasti orang yang parkir pertama, mobil pertama yang masuk ke parkiran saya. Kenapa? Gimana saya mau nuntut sama anak buah saya suruh rajin kalau saya datangnya terlambat, itu prinsip. Ketika pulang pun, teman-teman pulang jam 4, mungkin saya antara jam 5, jam 6, kadang-kadang saya habis maghrib baru pulang. Nah kalau saya cari tempat kuliah yang jauh, yang ini pasti kan butuh waktu, butuh tenaga lagi. Nah sementara di samping itu saya juga masih harus ngajar. Hari Sabtu Minggu saya ngajar. Nah, sehingga dari kenalan dari teman, waktu itu kampusnya bukan di sini ya Pak? Masih kontrak di sana ya? Di Yamin. Di sampingnya Yamin tuh yang kelihatan cuma gangnya aja. Tadi kemarin waktu itu saya ngomong Pajul nggak salah kan milih tempat kuliah kayak gini gitu kan? Tapi kata Pajul, tapi saya ingat kata Pajul, saya berusaha saya nggak beli ruko, amin mudah-mudahan seperti itu. Jangan sampai orang melihatnya antara Yamin sama kampus gedean Yaminnya gitu kan? Gimana orang masuk? Gimana orang mau bilang saya bangga kuliah di IPMI, orang sama Yamin aja gedean Yamin gitu kan? Ya tapi alhamdulillah, ya tepuk tangan dulu buat Pajul ya. Dengan pertimbangan itu Ibu, dengan pertimbangan kesibukan kerja, kesibukan saya mengajar di sini, waktu itu kan kalau saya nggak masuk hari ini, udah besoknya saya nyusul apa-apa masih bisa gitu ya. Kemudahan-kemudahan itu diberikan. Termasuk kadang-kadang saya ngomong Pajul saya nggak kuliah nih, saya ada jadwal ngajar. Oh ya nggak apa, masih diberikan keringanan. Nah hal itu yang akhirnya semangat belajar kita juga ada. Yang penting kita terus terang gitu kan. Termasuk kalau nggak bayaran juga bilang dulu ke Pajul nggak belum gitu. Akhirnya itu semuanya bisa dibicarakan. Akhirnya dicari ya udah ikut begini, ikut jam ini, ganti hari ini kalau saya hari ini nggak masuk gitu. Nah kemudahan-kemudahan itu yang akhirnya pikir saya ya sudah ya. Toh saya berprinsip gini. Buat apa saya lulusan UI, lulusan UGM, lulusan UNPAD gitu? Kalau kenyataannya saya tidak jadi apa-apa. Meskipun saya dengan ini, yang penting gini ya, beda dengan orang yang belum kerja ya. Kalau orang belum kerja kan ijazah itu kan menjadi sesuatu yang nomor satu. Kan itu dilihat pertama lulusan mana dia. Tapi ketika Anda sudah kerja, saya kan kuliah ini sudah kerja. Ya kan saya nggak perlu ijazah dari mana. Yang penting itu kualitasnya. Anda tahu saya punya supervisor 9 orang, supervisor saya dan semuanya S1 dari ITS Surabaya, dari UGM, dari UNPAD, dari ITB itu supervisor saya posisi ada 9 orang dan semuanya adalah sarjana terbaik pasti dari sana. Dan sekarang itu juga jadi bawahannya orang lulusan D3 dari Rizky. Jadi bukannya dari lulusan mana, tapi yang paling penting kualitas kita seperti apa itu yang harus ya mana? Oke, cukup ya. Nah, ada satu materi, ada satu tips. Tadi ditanyakan masalah komunikasi, ya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hidup ini, ya, dalam Islam juga diajarkan komunikasi itu ada dua. Satu yang namanya hablum minallah, yang satu lagi hablum minannas.
hablum minan nas. Karena kalau hablum minallah ya wajibnya kan 5 kali sehari semalam. Kira-kira sholat berapa menit? Ya, 5 menit, 10 menit ya. Oke. Nah, yang 5 menit menurut saya itu yang wajarnya. Kalau yang 10 menit itu ada sih Pak orang yang sholat 10 menit. Tapi biasanya kalau lagi tanggung bulan aja, lagi nggak punya duit, lagi banyak masalah, lagi pengen lulus seleksi, gitu mau ulangan tuh baru 10 menit. Umumnya sih 5 menit lah. Ya, kan saya juga pernah jadi mahasiswa sama. Saya juga pernah jadi nggak bisa bohongin. Nah, ketika 5 menit berarti sehari semalam kita butuh waktu cuma 25 menit. Rata-rata kita namanya komunikasi dengan Allah. Wajib ya, sunatnya silakan. Artinya sisanya itu kan hablum minan nas. Betul? Nah, tentunya hablum minan nas itu gimana caranya komunikasi kita supaya efektif ketika bicara hablum minan nas? Hablum minan nas ini bisa kalau Anda mahasiswa udah dengan dosen, dengan teman, dengan pacar, dengan calon mertua siapa aja kan gitu. Nah, ternyata ada ilmunya dalam komunikasi itu. Anda pernah dengar orang namanya orang visual. Jadi komunikasi itu ternyata tipe komunikasi itu ada 3. Jadi kalau saya komunikasi gini, sudah saya lihat oh, orangnya orang apa nih. Jadi dalam komunikasi itu ada orang namanya orang visual. Orang visual itu orang kalau komunikasi maunya tuh dia melihat gitu ya, wah gitu, dilihatin gitu. Ya, pakai bajunya juga yang warnanya ngejreng itu orang visual Pak. Ya, orang visual. Saya yakin kalau nanti saya tes orang visual, ya, nggak semua orang berani loh pakai baju warnanya gitu. Betul. Ibu berani pakai baju warna gitu? Enggak. Kalau dikasih juga nggak mau ya. Kalau dikasih terima kasih buat adik saya aja gitu. Itu orang visual. Nah, salah atau orang visual itu nggak salah. Memang dia bawaannya begitu. Jadi orang visual itu komunikasinya lebih dominan dengan mata. Biasanya orang visual. Betul. Orang visual ini kalau dia masih gadis pilih pacar pasti harus yang ganteng. Betul. 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 Buat dia, betul. Buat dia kalau nggak ganteng mendingan putus. Itu orang visual. Nah, Anda harus tahu. Bukan cuma dengan pacar, tapi sama dosen. Anda tahu kalau dosen Anda orang visual, berarti kalau dia ngasih tugas, Anda buat ya laporan ke dia, buat tugas ke dia menunjukkan visual dengan apa? Dengan gambar, dengan warna. Ya, kenapa? Kalau dosen yang visual, Anda melaporkan dengan namanya auditori, orang yang dominan dengan telinga, sehingga jadi tulisannya ada yang rapi gitu ya. Nah, Anda jadi nggak ada gambarnya, bikin tugas tulisan semua sama dosen pasti nilainya oh dari sih paling bagus juga dia. Ya malah karena apa? Tidak sejalan. Nah, gunanya ilmu komunikasi begitu. Anda komunikasi dengan siapa? Oh, orang visual. Ya kan? Anda sampaikan laporan Anda dalam bentuk visual, ada gambarnya, ada warna. Anda pernah nggak orang presentasi? Ada yang tulisannya hitam semua. Ada yang hijau, kuning, merah, ada gambarnya, ada yang begitu ya. Ada juga yang loncat-loncat gitu kan? Betul. Ada animasi. Anda selama ini mungkin nggak pernah berpikir kenapa ya? Kok iseng banget sih itu gitu ya? Kalau dia bukan orang visual, dibanding iseng banget tuh bikin laporan pakai ada kodok loncat-loncat gitu. Padahal buat orang visual, wow menarik presentasi saya. Itu kan fatal kan ketika Anda buat laporan susah-susah, dosennya bukan orang dosen visual. Dibilang, oh iseng aja buat bapak katanya pakai kodok loncat-loncat gitu. Padahal buat dia menikmati. Nah, orang visual itu dominannya dengan mata. Anda tahu B.J. Habibie? Ya, itu orang visual. Sehingga kalau ngomong kan matanya kemana-mana. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tadi orang visual. Nah, ya. Nah, orang visual ini itu biasanya bagus untuk misalnya pekerjaannya adalah yaitu yang terkait dengan gambar, dengan warna, desainer, sehingga dia tuh mampu membentuk tata ruang, mengkombinasikan warna, gitu, membuat gambar, pelukis, itu harus orang visual. Anda tahu nggak misalnya orang pelukis tapi bukan orang visual, hijau kuning dia campur aja dia nggak ngerti kan, pasti kacau seperti itu. Jadi pertama adalah komunikasi namanya tipe visual, yang kedua namanya tipenya auditori. Auditori itu dia yang dominan dengan telinganya. Ya, jadi Anda tahu nggak? Ada orang ya ketika menjadi mahasiswa dosen yang ngomong di sini, dia dengerin aja gitu. Dia nggak ngeliat dosennya, tapi dia pintar. Artinya apa? Dia betul-betul pasang aja. Memang komunikasinya namanya
namanya auditori. Nah, termasuk nanti suatu hari kalau Anda sekarang punya anak, ada anak yang ibunya cerewet. Kalau perempuan memang cerewet ya. Betul. Ya. Nggak bercanda. Oke. Nah, ibunya tuh udah teriak-teriak nih manggil. Ada anak yang nggak bangun-bangun. Teriak ibunya. Nah, udah jam 6, udah setengah 6, buru-buru sholat subuh. Anaknya tidur aja. Artinya Anda harus tahu Anda harus sadar, anak saya itu bukan tipenya auditori. Kalau tipenya auditori, ibunya, bapaknya manggil, nah, udah jam 5, bangun. Iya, Mak. Udah langsung bangun, itu auditori. Ya, beda sama gebluk ya, memang males itu Mak, kalau itu ya. Nah, gebluk itu nggak ada di dalam ilmu komunikasi, itu memang karakternya males. Nah, orang-orang auditori itu umumnya dengan apa? Pendengaran. Jadi, ketika Anda ngasih laporan ke dosen Anda adalah orang auditori, Bapak dan Ibu. Pak, ini tugas saya coba merangkum tentang ini dari Anda ceritakan, meskipun Anda sudah tulis. Itu yang masuk ke dalam rekamannya atau dalam ingatannya dosen itu justru yang diomongin tadi. Dia nggak usah baca lagi, nggak usah lihat lagi, dia langsung bisa berarti nilai A atau bahkan lebih tinggi dari itu. Ya, yang paling tinggi apa nilainya? Iya, artinya A plus lah kalau ada misalnya, atau plus gitu. Ya, tapi jangan plus ya. Kalau plus, nah ininya negatif. Ya, kalau pijit plus gitu kan negatif kan. Nah gitu. Ya, jadi Anda harus tahu komunikasinya dengan siapa. Oh, orang auditori. Anda sampaikan dengan lisan. Karena apa? Anda sudah bikin gambar bagus, warna bagus, dia itu kalau nggak ngomongin nggak nyambung. Ya, dan satu lagi tipe komunikasi sudah 2, yang terakhir namanya orang kinestetik. Kinestetik atau orang kino. Orang kino kan kalau tadi visual main dengan mata dominannya, auditori dominan dengan telinga. Satu lagi kinestetik, dia dominan dengan perasaan. Nah, anak yang kinestetik itu gimana? Kalau bangunnya susah, namanya tidur di sampingnya dia, dipeluk. Nah, udah jam 5. Yuk sholat subuh yuk, bangun yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3, bangun tuh dia tuh. Ya. Oke. Nah seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan orang-orang yang kinestetik ini, orang-orang yang punya perasaan, biasanya orang yang kalau mendengar cerita apa dia mampu merasakan dia ikut nangis. Ada kan orang yang nonton sinetron itu nangis kan? Nah itulah. Kadang-kadang kalau orang-orang visual, ngapain sih sinetron aja bohong-bohongan juga ikut nangis gitu kan? Nah seperti itu lah. Ya. Mudah-mudahan tips tadi bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua, visual, auditori, sama kinestetik. Mudah-mudahan bisa memperkaya pengetahuan teman-teman sehingga lebih mudah mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih. Ya.